Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bitok, sebuah komunitas yang membahas tentang prestasi ataupun wadah bertukar pikiran, seperti itulah. Wadah bertukar pikiran antara putra-putri atau pemuda-pemudi daerah Kabupaten Bima dan Dompu, seperti itu. Khususnya dua kabupaten itu. Kota juga sih termasuk. Yang jelas Bima dan Dompu, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sebagai host, Nazim Rahmat, dan harusnya ada rekan saya, yaitu Septian Firmansyah. Namun karena ada sesuatu dan lain hal, Ian tidak bisa hadir menemani kita semua. Jadi, sepertinya hostnya cuma saya sendiri gitu ya. Ya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah menyempatkan diri hadir ya. Yang pertama adalah Rida Tahriani, terima kasih sudah sempat hadir. Nurhalita Aprianti, kemudian Marfuatun Rizka, dan Dea Sukma. Nah, kebetulan Bitok pada sesi kali ini itu adalah sudah sesi ke-17. Namun untuk tema yang berkaitan dengan berprestasi di tengah pandemi itu baru serial pertama, ini seri pertamanya. Rencananya untuk seri kedua atau minggu depan, itu kami juga akan menghadirkan siswa-siswa lainnya, mungkin dari siswa SMA Negeri 1 Madapangga mungkin. Karena kemarin ada informasi bahwa mereka juga dapat beberapa prestasi seperti itu. Nah, kebetulan pada serial pertama adalah tim debat bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Woha. Yeay. Yeay. Iya, kalau ingin kami ingin tahu sedikit itu tim debat bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Woha Bima itu ada berapa orang jumlahnya? Kalau boleh tahu. Ada 9 orang, Kak. Ada 9 orang ya? Iya. Ya, 9 orang. Itu putranya berapa, putrinya berapa? Putri semua. Putri semua. Wah, bahaya ini putra ini. Kemana putra ini? Ya, berkaitan dengan itu, mungkin yang pertama perkenalan dulu ya mungkin ya. Oke. Dimulai dari siapa nih? Dari Rida mungkin. Oke, halo Kak. Perkenalkan, nama saya Rida Tahriani. Saya Dater SMA Woha. Dan kemarin saya mewakili NTB, tim NTB, Debat Nasional Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, yang lainnya mungkin dari Nurhalisa, lalu Marfuatun Rizka, kemudian Dea Sukma. Ya, silakan. Hai Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Nurhalisa Aprianti, debater bahasa Indonesia, dan kemarin wakilin sekolah untuk debat nasional di UNRAM. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marfuatun Rizka, tim debat bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Woha. Kemarin saya mewakili SMA Negeri 1 Woha dalam debat nasional yang diadakan oleh UNRAM. Siap. Demikian. Lanjut, Dea. Ya, perkenalkan nama saya Dea Sukma. Saya mewakili SMA Negeri 1 Woha debat bahasa Indonesia di UNRAM kemarin. Oh ya, sepertinya audionya dia sedikit agak kecil ya, volumenya ya. Perkenalkan, nama saya Dea Sukma, debater bahasa Indonesia, mewakili SMA Negeri 1 Woha kemarin di Universitas Mataram. Oke, terima kasih. Sepertinya didekatkan sedikit mungkin ya audionya. Recordernya ya. Oke. Saya besarkan dulu speakernya. Terima kasih banyak atas perkenalannya. Nah, yang pertama mungkin yang ingin ditanyakan, tentu keberhasilan kalian tidak serta-merta ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba gitu ya.
Yang ingin ditanyakan adalah yang pertama, sebenarnya apa yang mendasari kalian menyukai debat atau masuk menjadi tim debat bahasa Indonesia? Mungkin ada latar belakangnya gitu. Yang pertama mungkin dia dulu. Dia dulu, oke. Ya. Mungkin terinspirasi dari kakak saya yang juga debater bahasa Indonesia. Oke. Jadinya saya senang aja ngelihat orang yang debat gitu, Kak. Oke. Ya, terinspirasi dari kakaknya yang juga sempat jadi tim debat ya. Iya. Kalau boleh tahu kakaknya siapa ya? Siapa tahu angkatan saya atau siapa? Wis. Nilam Rizky Anugrah. Siapa? Nilam Rizky Anugrah. Oh, belum kenal kayaknya. Oh iya, Kak. Angkatan berapa ya? Kakaknya? 2000 berapa gitu? 16 kayaknya. 2000 berapa? 16? 2000 berapa? 2016. Oh, 16. Oke, lanjut ke Marfuatun Rizka. Latar belakangnya kenapa? Ya, latar belakang saya mengikuti debat itu yang pertama, kan debat bahasa Indonesia itu melatih bahasa Indonesia yang baik, lancar, Ya. dan juga terinspirasi dari kakak-kakak karena karena pendapat saya, orang yang pandai berbicara itu orang pintar. Biasanya orang yang pandai bicara itu kan biasanya dibilang cerewet ya, bukan orang pintar, wis. Iya. Iya. Kemudian lanjut ke Nur Halisa Aprianti. Yang latar belakangin saya masuk debat itu awalnya coba-coba. Iya. Karena emang dari awalnya nggak bisa public speaking, karena orangnya nggak bisa bicara di depan. Tapi karena senior debat dari kakak kelas, teman-teman yang nyarannya coba deh masuk di ekskul debat, ya alhamdulillah bisa dilihat sekarang. Iya. Buktinya bisa berani tampil depan umum gitu ya? Iya. Iya, betul. Ya, mungkin lanjut ke Rida. Kalau saya ikut debat itu awalnya iseng-iseng doang, Kak. Dikenalin sama kakak gugu saya pas MPLS kelas 1. Jadi MPLS. saya masuk debat itu iseng-iseng doang. Oh iya, MPLS itu apa ya kalau boleh tahu? Ya. MPLS itu apa maksudnya? Iya, Kak, Mas. Saya masuk pertama itu nggak ngerti apa-apa di debat, Kak. Saya sampai pulangnya tuh saya sampai mau nangis karena nggak ngerti apa-apa debat. Ya, Tadi apa ya? saya MPLS tadi apa ya? Tadi agak terputus. masa pengenalan lingkungan sekolah, Kak. MOS. Oh, Kayak MOS itu. MOS ya. Oh iya. Namanya MPLS. Gitu, Kak. Berkat semangat dan pastinya Ibu Pembina juga mendorong gitu. Jadi, ya jadi gini, Kak. Siap-siap. Ya, kalau boleh tahu, pembimbing kalian biasanya, yang saya kenal biasanya Ibu Tri ya. Iya. Selain Ibu Tri, ada lagi guru yang lain atau bagaimana? Ada Ibu Yuyun, Pak Ilyas, sama Pak Junada. Ada, Kak. Ibu Yuyun, Pak Ilyas, Pak Junada. Ya. Iya. Jadi ada 4 orang ya, bisa dibilang ya? Iya, Kak. Iya. ya 4 orang. Oke. Nah, kemudian ini kan kompetisinya kalian kan berbeda ya. Yang pertama, kompetisinya Rida itu ikut debat bahasa Indonesia, tapi yang bukan diadakan oleh UNRAM seperti itu. Iya, Kalau boleh tahu, nasional. yang diadakan siapa? Diadakan oleh siapa? Pemerintah. Kemendikbud. Oh, Kemendikbud langsung ya. Nah, itu proses perekrutannya atau kompetisinya seperti apa? Seleksinya? Apakah sama dengan yang di UNRAM atau bagaimana? Dia bekerja sama pemerintah, Kak. Awalnya saya nggak saya nggak kepikiran untuk lolos karena pesertanya di seluruh Indonesia itu 4.000 siswa yang ikut seleksi debat bahasa Indonesia yang diadakan Kemendikbud itu, Kak. Saya nggak terpikir untuk lolos, jadi pas saya diumumkan lolos kayak
wah gue lolos gitu, kayak wow banget gitu Kak. Iya. Karena kan seleksinya banyak siswa yang berprestasi, banyak 4 siswa ribuan. yang Iya. multi talent gitu Kak. 4 ribuan siswa. Terus yang diambil buat masuk finalis ada berapa orang? Ada 3 orang Kak, perwakilan per provinsi. Oh, jadi program provinsi ya berarti. Ya, Kak. Berarti yang 4 ribuan itu dari siswa NTB semua berarti ya? Enggak Kak, seluruh Indonesia. Oke, oh ya. Kemudian untuk kompetisinya yang diikuti oleh Dia Sukma, Nurhalisa, sama Marfoton Rizka, mungkin bisa diceritakan juga seperti apa alurnya gitu, sehingga bisa... Kompetisinya itu kan gini, kita nggak tahu secara spesifiknya itu kayak gimana. Kita dikasih tahu sama Rida untuk gabung itu. Awalnya kita itu iseng-iseng main untuk cobain, karena emang mosinya itu udah kita pelajarin semua. Oh, iya. Nah, di situ sistemnya gini, kan kita nih punya tim nih, tim SMA Negeri 1 ini bebas ngasih timnya itu berapa, tapi karena pembina kami lagi sibuk, lagi LDBI di Mataram, dan di situ kita cuman kayak daftarin sendiri aja, nggak kasih tahu pembina, nggak kasih tahu sekolah, langsung kita daftarin sendiri sama kita tim itu, dan akhirnya kita daftarin, alhamdulillah kita langsung belajar pas nyiapin mosinya itu sampai malam, sampai jam 8 malam. Terus kita lihat pengumumannya dan alhamdulillah lolos Mansa Woha. Masuk 3 besar, urutan kedua. Iya. Berarti karena ini kan di musim pandemi ya, era pandemi. Tentu saja debatnya kan nggak langsung gitu kan. Penyampaian mosinya tidak secara tatap muka atau di depan umum gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan seperti apa gitu. Dia Sukma dulu. Gimana Kak? Oh ya, berkaitan dengan ini, di masa pandemi kan tidak disampaikan secara langsung kan debatnya gitu, maksudnya tidak di depan umum gitu. Tentu online seperti itu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan prosesnya gitu, pembuatan videonya, kesulitannya mungkin atau apa gitu. Ya, emosinya sendiri itu dikasih lewat WhatsApp sama panitianya. Habis itu kita bikin argumen-argumennya gitu, terus videonya itu kita video biasa gitu Kak. Kendalanya itu sama jaringan yang lemot. Iya. Susah banget. Ya untuk koom mungkin ya. Untuk Marfoton Rizka, untuk Marfoton Rizka, pada saat pembuatan video itu yang merekam siapa gitu? Apakah kalian rekam sendiri atau ada yang membantu atau bagaimana? Rekam sendiri, itu HP-nya kan ditaruh di kursi gitu kan Kak? Oh iya gitu ya, keren sekali. Ya. Terus berarti videonya cuma direkam pakai HP terus langsung dikirim gitu ke panitianya? Iya. Ya langsung dikirim ke panitianya. Ya, berarti bisa dibilang yang benar-benar dilihat oleh panitianya adalah isi mosi gitu sebenarnya ya? Isi pandangan yang kalian sampaikan berarti kan? Iya. Bukan dari kualitas editing video berarti? Ya nggak diedit, dilarang edit juga. Oh, malah dilarang edit ya? Oh, langsung dikirim juga? Iya. Nah, biasanya kan yang bisa kita lihat adalah yang ikut di NTB kan tadi banyak 4 ribuan. Tentu kalian tidak tahu ya siapa aja yang ikut gitu kan? Atau punya kenalan nggak kalian? Apa kalian punya kenalan siapa saja yang ikut? Mungkin teman-teman dari mana gitu? Rida. Kan NTB Kak, apa gimana? Iya, yang NTB maksudnya. Oh, kalau yang NTB saya nggak punya kenalan, paling kenalnya satu sekolah, Kak Lisa sama Fit doang. Oh iya. Dan teman-teman satu tim saya itu aja Kak, yang kemarin. Berarti dari SMA, mungkin SMA Bolo atau SMA lainnya nggak kenal sama sekali berarti ya?
Oke, siap. Oh, berarti kalian tidak berasal dari kelas 2 semua? Berarti beda-beda kelas berarti ya? Iya, Kak. Kelas Beda. Oh iya, beda ya. Yang kelas 2 siapa aja? Berarti, selain Saya. Marpot. Semuanya dari sini, Kak, apa gimana? Ah, yang di sini maksudnya. Kalau yang kelas 12, Kak Lisa aja. Oh, yang kelas 12 Nur Halisa berarti ya. Yang lainnya masih kelas 2 berarti ya? Iya, kelas 2, Kak. Oke. Oh ya, sepertinya ada yang bergabung nih, pendamping kalian, guys. Pembina kalian, pembina tim debat bahasa Indonesia. Halo, Bu Guru. Ibu Tri. Selamat datang, Ibu Tri. Halo, Bu Guru. Halo Bu Guru. Bagaimana perasaannya, Bu Tri, telah berhasil mengirimkan bimbingannya, Bu, sehingga bisa sampai juara di tingkat provinsi maupun nasional gitu, baik provinsi maupun nasional, Bu? Alhamdulillah sih. Yang pasti tuh yang pertama bangga karena bisa dengar ya suara Ibu ya. Siap, ya Bu. Bisa Bu Guru. Dengar, Bu. Ya, alhamdulillah. Yang pertama sih bangga ya karena mereka ini bisa mengharumkan nama sekolah walaupun di tengah pandemi gini SMA kita tuh tetap bisa membuktikan bahwa pandemi itu bukan alasan untuk tidak semangat berprestasi, tidak semangat untuk belajar. Nah, itu dibuktikan oleh adik-adiknya ini. Kalau Ibu sebagai pembina sih hanya mengarahkan saja. Yang besar peranannya itu ya tentu saja mereka sendiri. Mereka yang giat belajar, mereka yang mau giat berlatih. Jadi Ibu hanya mengakomodir saja darah mudanya mereka, semangatnya mereka. Oke, mantap. Ya. Mungkin yang itu aja Ibu lihat, sih. kira-kira apa, Bu, yang Ibu lihat dari mereka gitu? Apakah ada yang unggul dibanding siswa lainnya gitu? Atau seperti apa, Bu? Iya sih, gini, yang unggul di mereka itu adalah kemauan mereka belajar, passion-nya mereka gitu. Banyak kok debater yang ibu rekrut awalnya itu kayak mereka tuh kalah sebelum bertanding gitu. Karena tidak kuat mungkin dengan latihan yang keras, menyusun argumen dan lain sebagainya. Karena memang mereka yang sekarang yang bertahan itu adalah mereka yang mau belajar gitu, yang mereka yang mau tekun sendiri, benar-benar passionnya mereka itu udah didebat lah gitu, artinya udah tertempa. Karena gak gampang memang, kadang-kadang ibu tuh kasih forsir nih mosinya ini. Nah, mereka ini yang bertahan. Dan itu sih yang Ibu senangi dari mereka-mereka yang sekarang ini, semangatnya, kemauan belajarnya. Bahkan ini jujur ya, yang lomba yang di Unram ini, bahkan sebenarnya Ibu itu tahu informasinya ada lomba, tetapi Ibu lupa menginformasikan pada Lisa dan lain sebagainya, karena pada saat itu saya masih konsentrasinya pada saat itu ngantarin Rida atau temenin Rida untuk seleksi. Ibu sempat dapat informasinya itu, cuma nggak tahu kenapa Ibu bisa miss ngirimin. Tapi alhamdulillah Lisa, Dea sama Rizka ini dapat informasi itu dari Rida. Akhirnya mereka yang terusin sendiri, mereka daftar sendiri, mereka buat video sendiri. Yang itu sih yang paling Ibu banggain sama mereka itu bisa mandiri tanpa harus ada pendamping lagi gitu. Artinya itu kan
sudah positif banget itu. Nggak selalu harus ada pendamping untuk ikut lomba. Dan alhamdulillah mereka juga berhasil gitu, walaupun tanpa pembina di samping mereka. Itu artinya mereka, oh bisa nih anak-anak ini bisa dilepas sendiri gitu. Berarti emang ada kerja keras dan kemauan yang besar memang dari diri mereka sendiri gitu Bu ya sebenarnya. Iya, benar sekali. Kalau mereka nggak ada passionnya di situ, nggak semangat, nggak apa ya, pokoknya itulah nggak ada keinginan sendiri itu nggak bakalan maju sih. Menurut Ibu ya, makanya Ibu selalu menunggu, ya mereka itu yang berhasil. Kalau boleh tahu Bu, latihannya, porsi latihannya berapa kali Bu seminggu Bu? Atau adakah jadwal-jadwal tertentu gitu Bu? Iya, jadwalnya itu kalau reguler sebelum pandemi itu sekali seminggu sih, setiap hari Sabtu. Itu latihannya gabung dengan yang debat bahasa Inggris. Nah, cuma selama pandemi ini ya tahulah semua aktivitas kan sudah terbatas. Ya aktivitas latihan itu ya terpending juga, tetapi sejak ada seleksi debat nasional itu kemarin, ya Ibu forsir juga, akhirnya terpaksa harus tatap muka, kadang-kadang juga lewat online sih anak-anak ngirim video, nanti Ibu yang kasih review atau masukan dengan pada video yang mereka kirimkan ke Ibu, biasanya gitu. Jadi 2 minggu sebelum lomba tuh memang seperti biasalah, kalau Ibu sistem pembinaannya kalau sudah mau lomba itu memang harus forsir setiap hari itu emang latihan. Tapi jauh sebelum latihan pun anak-anak itu tetap ada reguler praktisnya, apa latihan regulernya sekali seminggu. Jadi kalau di Better SMA 1 itu kapanpun ada lomba itu sudah siap sebenarnya, karena mereka itu sudah tetap latihan sih setiap minggu. Jadi bukan tim yang dadakan ada lomba baru latihan gitu. Iya. Biasanya kelemahannya di situ Bu ya. Kadang ada sekolah yang tiba-tiba gitu sehingga hasilnya juga tidak maksimal gitu Bu ya. Iya, benar sekali. Akan kelihatan kok mana yang tim yang biasa latihan dan yang tidak itu, maksudnya yang dadakan dan lain sebagainya. Bahkan misalnya kalau dilepas sendiri pun ya yang seperti kemarin itu, bahkan mandiri pun mereka bisa kok. Alhamdulillah Lisa, Dea, dan Rizka bisa membuktikan itu sih. Dan insya Allah nih semangat mereka, kerja keras mereka nih akan ditularkan ke adik-adiknya yang insya Allah nih, karena besok hari Senin mau ada simulasi, jadi mungkin kita akan rekrut member baru nih, karena memang belum sempat sih. Ini nih udah telat sih sebenarnya rekrut member baru. Ya, berarti akan ada tim baru lagi Bu ya untuk meregenerasi gitu Bu ya. Iya, tetap setiap tahun tuh seperti itu, setiap tahun. Jadi Ibu dan senior-seniornya, anggaplah mereka ini kan sudah senior, itu tuh Ibu kasih kasih tugas untuk merekrut adik-adiknya. Jadi silakan merekrut adik-adiknya yang kelas 1. Iya. Jadi ya Ibu bangga sekali nih sama Dea, sama Lisa, sama Rizka maupun Rida ya. Alhamdulillah kemarin sampai menjadi salah satu kandidat di tingkat nasional mewakili NTB. Dan juga anak-anak Ibu yang lain sih sama aja rasa bangganya Ibu. Bangganya itu karena semangat mereka tuh bikin Ibu juga semangat. Iya, menular Bu ya. Iya, menular, benar-benar menular. Kalau siswanya tidak semangat, mungkin gurunya juga ya tidak semangat. Sama sih sebenarnya, kalau gurunya tidak semangat juga mungkin siswanya nggak semangat juga gitu. Jadi kayak ada harus ada bonding yang benar-benar erat antara guru dan siswa. Jadi kalau bondingnya nggak ada,
siswa dan gurunya berjarak, mungkin tidak akan ada keberhasilan sih menurut Ibu. Iya, benar sekali, Bu. Iya, berarti selain latihan di tim itu, apakah mungkin ada kayak latihan apa ya istilahnya? Adu tanding Sparring dengan gitu ya. ya sparring itu, Bu, antar sekolah dengan sekolah lain mungkin, atau apakah seperti apa, Bu? Sejauh ini sih nggak ada ya, nggak pernah, kecuali lomba. Nah, kelemahannya adalah kalau Indonesia itu tuh bener-bener lombanya tuh kayak nggak ada gitu. Untuk di Bima ya, di kabupaten maupun kota sih menurut Ibu. Masih kurang Jadi gitu. lombanya tuh bener-bener tunggu yang kalau Diknas, iya, yang Diknas itu adakan. Jadi di luar itu nggak ada. Beda kalau yang bahasa Inggris. Kayaknya yang lomba-lomba debat bahasa Inggris itu udah banyak sekali sekarang, apalagi di Lombok ya. Makanya debat bahasa Inggris itu jauh lebih maju. Dan alhamdulillah kemarin tuh terbukti tim debat bahasa Inggris juara 3 sih tingkat nasional kemarin, masuk sampai semifinal. Oh ya. Itu yang pas pandemi juga, Bu? Sayangnya iya sama. Jadi setelah LDBI itu dilanjutkan dengan NSDC namanya, National School Debating Championship. Cuma sekolah kita saat itu wakil dari SMA 1 itu, jadi yang diambil untuk mewakili nasional itu peringkat 1 sampai 3. Karena satu tim kan 3 orang sebenarnya. Kalau bahasa Inggris, kita tetap masuk sih 10 besar kemarin, si Safa Salsabila. Oh iya. Ya, mungkin kita menuju ke adik-adiknya lagi ya. Oke, baik, silakan. Ya, Bu. Ibu nih menyimak sih sebenarnya nih. Iya, nggak apa-apa, Bu. Tapi makasih banyak, Bu, sudah ikut hadir. Iya, siap. Selalu mendukung kalau Ibu nih, anak-anak Ibu nih. Ya, untuk adik-adik semuanya, pada saat debat tentu saja kan ada kayak tips ya. Mengatasi grogi misalnya, terus mengatasi demam panggung. Nah, mungkin ada tips yang bisa kalian berikan? Dari Nur Halisa mungkin, terus ke Marfotoniska, lalu Dea Sukma, dan Rida Tahriani. Silakan. Saya sendiri jujur mau debat ataupun lomba debat itu harus nonton videonya Prilly. Pokoknya idola lah, pokoknya harus lihat dulu video idola. Iya ya. Wah, ini sepertinya saran yang di luar kebiasaan. Iya serius Kak, serius. Harus lihat dulu video idola kita atau mood kita lah. Si Prilly berarti ya idolanya ya? Iya Prilly. Yang dilihat dari Prilly apanya? Cerewetnya atau apanya gitu? Dia itu multi talent pokoknya, artisnya luar biasa lah pokoknya, makanya bisa suka. Oh iya, padahal saya melihatnya biasa aja. Nice. Ayo. Oh ya, itu saran dari Nur Halisa ya, berarti nonton video dari tokoh idolanya seperti itu. Iya. Ya, lanjut. Kalau dari doi juga bisa. Gimana? Astaga. Ya, silakan Marfu atau Rizka. Kalau Rizka cara ngatasin demam panggungnya itu banyakin makan. Wah, berarti kebalik ya? Banyakin makan. Kebalik sama saya sendiri, karena saya kalau lagi demam panggung malah tidak mau makan sama sekali, takut muntah gitu. Kalau kok pas demam panggung tuh banyakin makan, terus banyakin minum, mikirin hal yang positif gitu, mikir kalau kita tuh nggak akan gagal gitu, akan berhasil pas tampilnya gitu.
Gitu aja. Oke. Nah, sebenarnya tadi tuh ada 2 loh anunya, pertanyaannya. Grogi juga. Tadi juga Nur Halisa kayaknya lupa ya. Mengatasi grogi. Menurut kalian apa kira-kira? Masih grogi. Enggak, pas nggak tampil gitu mungkin. Iya, biasanya ada grogi-grogi apa ya? Kadang lidah salah mengucap kata-kata gitu, guys. Ya mungkin langsung ke dia dulu dah, dia Sukma dulu berarti. Pertanyaan tadi gimana jawabannya? Yang kamu pengalamanmu lah gitu. Cuman ngedengerin lagu-lagu yang happy aja sih, Kak. Dengerin lagu-lagu. Biar ngelupain. Iya. Oh iya. Ya jadi beda-beda ya. Tadi ada yang liatin video idolanya, terus ada yang makan banyak, minum banyak, terus dia malah dengerin lagu gitu untuk mengalihkan, berarti ya ini ya, mengalihkan pikiran gitu ya, biar tidak dak-dikduk gitu ya, biar tidak. Iya. Terus Rida, kira-kira apa Rida? Kalau saya yakin, Kak, modalnya yakin sama doa. Karena di debat saya yakin argumen saya telah mengeluarkan semua kemampuan saya di sini, jadi saya yakin dan doanya, Kak. Iya. Iya, tadi juga ibunya juga bilang bahwa sebenarnya kalian itu sudah menguasai gitu kan. Karena pada saat ada lomba itu kalian bisa kayak langsung terjun. Nah, artinya kalian sudah menguasai mosinya atau temanya berarti. Kalau mosinya dadakan, Kak. Dikasih sama mereka. Beda-beda, Kak, mosinya. Sebenarnya tetap beda ya? Ya. Nggak selalu sama. Berarti bisa dibilang kalian mengembangkannya sendiri ya, karena kalian udah tahu sistematikanya, terus aturannya, mungkin gitu-gitu ya? Ya. Ya mungkin sebelum kita bertanya ke pertanyaan terakhir, mungkin ada teman-teman di sini yang ingin bertanya kepada para narasumber kita. Ada di sini ada Alif Fitrah, ada Mori. Mori itu siapa? Selain Ibu Tri ya, nggak mungkin Ibu Tri nanya kan? Ibu Tri yang tadi udah jelasin. Ya, peserta di sini mungkin ada yang ingin bertanya kepada para narasumber kita, silahkan. Nanti Ibu bisa tanya kesan-kesan mereka selama Ibu jadi bina mereka apa. Nah ya, bagus tuh Bu. Apakah seperti Ibu Tiri kah atau seperti Ibu Tri? Karena sebenarnya pembina itu ada 2, Ibu dengan Ibu Yuyun. Ya ada Ibu Yuyun sih, cuma saat ini beliau kayaknya sedang sibuk karena ada babynya. Oh iya Bu. Berarti Ibu baru Bu ya, Ibu guru baru ya? Atau pada saat kami ada Bu ya? Lupa. Ya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Ini tadi ada yang baru masuk. Tadi siapa ya yang baru masuk? Ya mungkin Astri Sumandari mungkin ingin bertanya ke mereka. Seperti Astri juga merupakan peserta, bukan peserta ya, tim debat dulu ya, kalau tidak salah dari ya. Iya Kak. Oke. Mungkin mau ngasih tips apa dari atau menyampaikan sesuatu kepada mereka apa gitu? Kayaknya kalau tips nggak ada deh Kak. Karena mereka lebih hebat lagi. Ya mungkin ada pesan-pesan dari Astri Sumandari untuk mereka. Mungkin pesan agar selalu tawakal kepada Allah gitu mungkin atau apa gitu. Iya benar. Intinya jangan cepat puas. Pokoknya kalau udah juara 1 tuh usahain lomba-lomba yang lain tuh juara juga. Pokoknya jangan cepat puas. Terus kalau misalnya nanti udah lulus dari SMA, usahain jangan lupain debat.
kayak hilang kontak gitu. Jadi Hmm, tetap mau lah gabung sama kita gitu. iya. Iya bisa Itu aja jadi, sih kayaknya, Kak. ya benar-benar. Bisa jadi nanti skill atau kemampuan kalian juga atau tenaga kalian pasti juga akan dibutuhkan nanti oleh SMA 1UH atau sekolah-sekolah lain di Bima kan pasti nanti. Bisa jadi gitu. Oh ya, ini sebelum Iya, benar. ke pertanyaan terakhir, mungkin mau dibagi ke kami jurusan yang ingin kalian tempuh nanti mungkin pada saat S1 gitu. Pada saat kuliah, kira-kira apa yang ingin kalian tempuh? Apakah ada kaitannya dengan debat, mungkin masuk bahasa Indonesia, atau masuk hukum, atau bahasa Inggris, atau HI gitu, atau seperti apa? Dari Rida dulu mungkin. Terus nanti ke Marfoto Rizka, terus ke Dia Sukma, lalu Nurhalisa. Ya, silakan. Kalau saya sih, Kak, setelah selesai SMA, saya ambilnya FK, Kak. Fakultas Kedokteran berarti ya? Ya, Kak. Oke. Kira-kira ada target kampus atau bagaimana gitu? Target kampusnya sekarang belum ada. Mau fokus dulu ke materi FK-nya dulu, Kak. Oke, siap. Yang lain mungkin, silahkan. Kalau Rizka sendiri maunya ambil jurusan bahasa Inggris atau sastra Inggris, tapi keluarga mendorong untuk ke kesenian. Dan Rizka maunya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Woi, luar biasa. Mau ketemu sama Kak Nastria. Oke, Kak Nastri, Kak Nila. Sekarang ke Dea. Kalau dari sendiri mau ambil kedokteran, Kak. Suaranya agak kecil ya? Gimana? Mau ambil jurusan kedokteran. Oh, Fakultas Kedokteran juga berarti? Ya, iya. Targetnya di mana Kalau kira-kira? Apakah sudah punya target? Maunya di mana gitu? sekarang sih kayaknya Universitas Mataram. Universitas Mataram. Oke. Iya. Kemudian ke Nurhalisa. Targetnya di Unhas. Di Unhas ya. Tadi terputus tadi. Jurusannya apa rencananya maunya? Hukum. Ya? Hukum. Oh, hukum ya. Suaranya terputus. Sepertinya jaringan bermasalah. Oke, berarti ada dua yang fakultas kedokteran ya. Ada yang satu fakultas hukum, yang kedua, terus yang ketiga ada yang kesenian, atau belum pasti mungkin ya, kesenian atau sastra Inggris mungkin. Oke, semoga apa yang kalian rencanakan bisa terkabul atau sesuai dengan target. Kemudian, meskipun tidak sesuai target, itu jangan berkecil hati. Tidak apa-apa untuk memasang target setinggi mungkin. Ya. Kemudian kalaupun tidak berhasil, jangan merasa gagal dalam jalan kehidupan. Karena apa yang kita targetkan bisa jadi itu tidak baik mungkin. Bisa jadi apa yang kita targetkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siapa ya? Ya bisa jadi oleh orang lain, tapi sebaiknya pilihlah sesuai dengan keinginan kalian gitu, sesuai dengan keinginan kalian dan motivasi dari diri kalian sendiri gitu, seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Mungkin ada bagi rekan-rekan di sini ada yang bertanya mungkin. Alif juga mungkin ingin bertanya. Alif, silakan. Alif Fitrah. Halo Alif, gimana? Adakah yang ingin disampaikan? Tidak ada ya? Ini Mori, ada yang tahu siapa Mori ya? Mungkin bisa... Saya mau bertanya, Kak. Anak debat juga. Anak debat juga.
Ya, Kak Muri. Mau bertanya nih. Tadi yang mau bertanya siapa? Mori. Oh, Mori. Silakan. Muri. Iya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anissa Morina. Oke. Saya mau bertanya kepada teman-teman, kalau misalnya di debat kan pasti ada mosi yang susah banget gitu, yang nggak masuk gitu, sampai maksudnya susah gitu kita cari argumennya. Nah, kalau misalnya kalian nggak dapet argumennya atau kesusahan gitu, terus pas di debatnya itu cara kalian buat ngakalinnya gimana? Oke. Gitu aja sih. Ini pertanyaannya bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mori. Ya, mungkin ada yang mau langsung menanggapi. Saya tidak menunjuk, terserah dari kalian siapa. Silakan, siapa yang mau duluan? Kalau Lisa sendiri sih, kalau masalah mosi, mau itu mosinya susah, mau itu mosinya mudah, ya itu tergantung dari kita sendiri. Ibu pembina juga selalu bilang, kita juga kan udah dituntut nih, udah ngerti gitu tentang gimana caranya, mekanisme dalam debat itu kayak gimana. Yang intinya kita punya bekal, banyak-banyak baca berita, banyak-banyak baca buku. Ya karena itu sih mungkin mosinya bisa dipaham. Sejauh ini sih menurut Lisa nggak ada mosi yang paling sulit banget buat Lisa sendiri. Karena apa? Karena selalu update tentang berita-berita kayak gitu. Oh ya, berarti sebenarnya mosi-mosi itu juga lahir dari berita-berita atau kasus-kasus yang terjadi sekarang bisa jadi ya? Oh ya, berarti mungkin saran dari Lisa sebenarnya rajin-rajin baca berarti ya, rajin-rajin mengetahui fakta atau kasus yang terjadi sekarang, mungkin seperti itu. Yang lainnya mungkin ada hal lain atau sama mirip dengan Lisa atau seperti apa? Sama sih, Kak. Tapi kan saya juga kan pembicara kedua, jadi sudah tahu duluan argumen dari lawan, otomatis saya bisa catat apa yang belum saya mengerti dari lawan, gitu, Kak. Oh iya, benar. Oh iya, dalam debat kan ada pembicara 1, 2, 3 ya, di mana pembicara 2 itu merespon apa yang disampaikan oleh pembicara 1 ya, seperti itu ya. Ya. Oh iya. Jadi memang punya tugas masing-masing gitu. Iya, Kak. Berarti mungkin untuk yang pembicara kedua siapa aja di sini? Dia sama Dea, Kak. Saya sama dia, Kak. Ya? Saya sama Dea. Oh, sama teman Dea. Kalau Nur Halisa, pembicara berapa? Pembicara ketiga. 3. Kalau Marfatul Rizka, pembicara? Pertama. Oh, pertama. Bisa jadi ada saran-saran atau ya harusnya ada beda-beda sarannya dari kalian bertiga ini. Karena setiap pembicara kan punya ciri khas masing-masing atau punya hal yang bisa dimaksimalkan. Misalnya pada pembicara kedua misalnya yang dimaksimalkan itu kemampuan mendengar, mungkin seperti itu ya. Iya. Iya kan? Iya. Untuk pembicara ketiga kira-kira apa kira-kira? Kalau untuk pembicara ketiga sendiri kan karena emang argumennya itu kan udah, Lisa nggak perlu bawa argumen baru sebenarnya. Kalau untuk pembicara ketiga nggak perlu bawa argumen baru, terus ambilnya argumen untuk dari pembicara pertama sama pembicara kedua. Itu kalau Lisa sendiri sih pahamin argumen lawan. Kalau kita udah pahamin argumen lawan, otomatis kita bisa ngebantah argumen mereka. Kita catat poin-poin argumen lawan itu kayak gimana sih. Misalnya kalau mereka bilang, iya saya setuju tentang mosi ini. Terus Lisa nanya dong, setujunya itu karena apa? Apa sih yang buat kalian setuju tentang mosi ini? Tuh. Banyak-banyakin bantahan, solusi apalagi. Oke. Pembicara pertama kira-kira apa? Cek. Ya. Mungkin untuk pembicara pertama apa kira-kira? Lisa sama Rizka. Tadi apa pertanyaannya?
Ya, apa ya tadi ya? Respon apa kira-kira kemampuan apa gitu? Kemampuan apa yang harus ditingkatkan untuk pembicara bersama pada saat debat? Atau Kemampuan untuk pembicara pertama itu banyak-banyakin baca berita juga. Iya. Iya. Ini Senin. Seperti Senin yang Selasa. dikatakan baca berita, karena kan pembicara pertama yang membangun sebuah argumen, Senin berarti. yang mencari latar belakang, ya. definisi, parameter gitu. Oke. Banyak-banyakin baca berita. Berarti hampir sama ya pembicara satu dengan kedua ya? Iya, Kak. Iya. Ya, kecuali memang untuk pembicara kedua mungkin memang harus meningkatkan kemampuan mendengar ya, gitu. Apalagi kalau misalnya debat bahasa Inggris, kan, pasti listening-nya harus kuat gitu. Oh ya, untuk kalian sendiri, apakah ada keinginan untuk gabung ke tim debat bahasa Inggris atau seperti apa, Wis? Kalau saya sih tetap di bahasa Indonesia, Kak. Tetap di bahasa Indonesia ya? Passionnya di bahasa Indonesia, Kak. Dia juga passionnya di bahasa Indonesia? Iya, Kak. Oke. Sama maunya di bahasa Indonesia. Rizka gimana? Kalau di bahasa Indonesia, tapi kalau disuruh ke bahasa Inggris bisa buat latihan doang. Nur Halisa gimana? Misalnya ada tawaran gitu ke tim bahasa Inggris, kira-kira mau nggak atau tetap di debat bahasa Indonesia? Karena nggak mungkin di dua tempat tuh, kira-kira mungkin atau gimana? Memungkinkan atau seperti apa? Gimana? Menjadi tim debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kira-kira memungkinkan nggak? Atau harus pilih salah satu menurutnya? Seperti apa? Kalau bahasa Inggris sih ya bisa-bisa juga, karena emang lumayan sih kalau bahasa Inggris, tapi karena belum terlatih atau belum karena udah kebiasaan debater bahasa Indonesia, jadi belajar lagi lah kalau untuk ke debat bahasa Inggris, karena beda sistemnya kalau debat bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bedanya di mana sistemnya? Bukannya hanya perbedaan bahasa doang ya, guys? Ada ya? Bukan, beda. Kalau apa ya, kayak lebih sulit lah kalau menurut Lisa bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Inggris bisa dibilang bahasa ketiga kita ya, mungkin ya. Ya, Kak. Setelah bahasa Bima. Karena bahasa pertama kan bahasa ibu biasanya bahasa Indonesia atau bahasa Bima gitu. Iya. Bahasa kedua mungkin bahasa Bima atau bahasa Indonesia. Bahasa ketiga bahasa Inggris. Tapi sebenarnya bahasa ketiga sebenarnya bahasa Arab loh, sebenarnya bahasa ketiga loh. Karena kan dari kecil kita diajarkan ngaji gitu kan. Iya, Kak. Berarti bisa dibilang bahasa Inggris adalah bahasa keempat. Ya, terakhir mungkin kalian bisa jawab pertanyaan dari Ibu Tri tadi. Tadi Ibu Tri sempat bertanya, bagaimana kesan kalian ketika dilatih oleh Ibu Tri seperti itu? Ketika dalam masa bimbingan Ibu Tri. Ya, mungkin dari siapa? Silakan. Yang mau mulai, silakan. Dari Marfuatun Rizka mungkin. Kalau Lisa ya. Oh, Lisa. Jujur, Putri sama Bu Yuyun itu asik banget, orangnya baik banget. Kalaupun pembinaannya juga sih ngerti banget cara jelasin Putri. Itu tuh ngerti banget. Terus orangnya juga humble kayak ibu sendiri di sekolah. Oke. Baik banget pokoknya. Berarti tidak ada nggak galak gitu ya? Ya, Kak. Enggak ya. Ya, yang lain mungkin ada yang ingin, nggak mungkin sama dong, pasti kesannya beda-beda kan? Seru sih, Kak. Seru. Oh, dia seru ya? Masa seru doang? Iya. ngejelasin hal-hal yang di argumen kita, misalnya ada yang salah terus dijelasin ulang gitu, Kak. Iya, koreksinya berarti bagus gitu ya? Iya. Mantap koreksinya. Jadi paham. Iya. Rida mungkin apa kira-kira?
Kalau saya sih Kak, yang pasti asik, dan kalau kita nggak bisa tuh, Bu Guru tuh nggak ngejudge, malah memberikan semangat kalau kita nggak bisa. Iya. Malah memberikan semangat, jangan pantang menyerah, gitu, Kak. Ya kalau Dan kalau dimarahin kan malah lebih kan, lebih down biasanya kan ya. Iya, Malah Kak. tidak berkembang gitu ya pemikirannya biasanya. Iya, Kak. Ya dari Rizka sendiri mungkin ada kesannya? Kalau dari Rizka, seru banget diajarin sama Ibu Tri sama Ibu Yuyun, mudah banget masuknya. Terus pokoknya seru, kayak ibu sendiri. Definisi seru tuh apa ya sebenarnya? Kan dari tadi banyak yang bilang seru ya. Gampang diajak ngobrol gitu, Kak. Gampang diajak tukar pikiran gitu. Iya. Gimana kok? Rizka gimana? Seru yang dimaksud? Seru dalam segala hal, seru. Wis. Berarti positif semua ya kesan-kesannya ya? Iya, positif semua. Yes. Alhamdulillah positif semua Bu Tri. Sepertinya tidak ada kritikan Bu. Wah ini ada QB. Ini siapa ya QB? Peserta yang baru masuk nih. Ada yang tahu? QB kan anunya Naruto ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Pesan kalian bagi teman-teman kalian atau adik-adik tingkat kalian yang mau bergabung atau seperti apa? Dari dia mungkin ada pesannya. Semoga apa ya, bisa lebih baik dari kita. Iya. Lebih ngebanggain nama sekolah lagi, Kak. Oke, mantap. Iya, yang lain. Rizka mungkin pesannya ke adik-adik tingkat, ke anak kelas 1 mungkin, atau yang mau bergabung ke tim debat. Apa? Pesannya lebih semangat lagi, lebih baik dari tim debat lagi, tim debat sekarang, pokoknya lebih baik lagi. Usahain nama debat tuh lebih bisa mencapai ke nasional. Siap. Ke Rida dulu. Kalau saya sih Kak, pesan buat adik-adik lebih semangat, bawa nama Bima bukan hanya ke kaca NTB doang tapi nasional juga. Karena pengalaman saya kemarin Kak, pas saya perkenalkan diri, provinsi yang lain nggak ada yang tahu Bima itu di mana. Banyak yang sebut Bima itu di NTT lah, di Gorontalo lah, di mana-mana Kak. Iya benar. Jadi untuk adik-adik lebih semangat latihannya, banggain nama Bima. Iya, terkait dengan itu sebenarnya emang betul sih, karena pada saat kami kuliah juga, pada saat kami perkenalkan diri dari Bima itu rata-rata orang-orang mengira dari NTT biasanya. Iya Kak, banyak yang mengira. Ya, Nur Halisa mungkin pesannya apa terakhir? Suaranya kayaknya belum di unmute, suaranya masih di mute. Pesannya sih sama kayak adik-adik yang lain, semangat dan semoga bisa lebih baik dari kita lah. Siap. Oke, mantap. Ya, kami ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik semuanya yang telah menghadiri undangan kami. Jadi pada saat kami mengundang kalian, itu follower Instagram baru berapa ya? 80-an ya kalau tidak salah ya. Jadi pada saat kami mengundang kalian, itu langsung 100 lebih followersnya, luar biasa loh. Wow. Sepertinya daya tarik kalian sangat-sangat tinggi gitu. Ya ini pertanyaan terakhir. Kemarin ada yang komen di postingan Instagram MDS kalau tidak salah. Oh iya, MDS ya. Itu ada yang tahu itu kira-kira komunitas apa gitu? Komunitas debat Kak. Debat. Ya, yang ngadain siapa ya? Itu se-Kabupaten Bima atau seperti apa? Se-Kabupaten Bima. Se-Kabupaten, Kota, Dompu juga Kak.
Oh, berarti ada tiga kabupaten ya? 3 wilayah ya? Iya. Yang foundernya siapa ya? Foundernya? Oh, ya. Penemunya gitu. Yang pertama kali menggagas MDS itu. Kak Ika ya? Kak Ika. Kak Ika. Iya, Kak Ika. Berarti Mahasiswa tim debat sebelumnya berarti ya? Iya, Kak. Iya, tapi orang Bolo. Tim debat Bolo. Oh, tapi orang Bolo. Bolo. Ya, mungkin untuk Oh, gimana? Iya. Oppo A5s, ini siapa ya Oppo A5s? Rizka itu, Pak. Oh, Rizka, ya. Ya, sepertinya untuk mungkin beberapa pertemuan berikutnya gitu, kami juga akan menghadirkan MDS mungkin. Kami juga ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan komunitas itu, seperti itu. Oke, info sedikit ya mengenai Iya, MDS. silakan Bu. Ya, jadi MDS itu singkatan dari Mbojo Debating Society. Jadi komunitas klub debat yang digagas oleh Ika Suciwati sih. Jadi dia alumni UAD. Dia juga debaternya UAD. Bahkan udah sampai ke internasional juga. Dia pernah menjuarai lomba debat di Malang. Dia itu bagus sekali sih, cita-citanya itu ingin mengembangkan dunia debat di kabupaten, kota maupun di Dompu, khususnya di Pulau Sumbawa sih sebenarnya. Oh, iya. Jadi sama seperti dengan konsep yang anak-anak di Lombok itu punya LDT namanya. Jadi dia ingin anak-anak Bima juga itu punya kemampuan debat yang bagus, yang oke lah. Karena selama ini kan seperti kita ketahui kalau yang lomba-lomba yang lain seperti Olimpiade itu kan kayak udah hype banget ya, debat itu kayak beberapa tahun ini. Nah, untuk di kancah nasional dan lain sebagainya itu umumnya itu masih dirajai atau dikuasai oleh orang-orang di daerah Jawa dan lain sebagainya. Iya. Iya, Bu ya. Sementara di daerah spesialisnya sih di Bima. Jadi dia benar-benar ingin ngembangin debat itu ke semua sekolah lah agar dominasi orang-orang Lombok itu agar debat itu nggak hanya didominasi oleh orang-orang Lombok saja sih selama perlombaan ini. Jadi itu sedikit tentang MDS. Dia alumni UAD, Ika Suciwati. Ya, menurut Ibu komunitas yang bagus sekali sih. Hanya saja ini mungkin ada sedikit kendala sih. Kemarin sempat share ke Ibu karena dia saat ini kan si Ika ya. Ika ini lagi udah malahan udah lulus S2 dia, jadi bisa gali lebih dalam. Ya. Ya, sepertinya sinyal Ibu ya, sepertinya agak terbata-bata gitu ya Bu suaranya. Mungkin networknya lagi bermasalah. Jaringan Ibu Tri. Oh gitu ya? Iya Bu, terputus-putus gitu. Oh ya. Iya kayaknya karena hari ini cuacanya memang agak nggak bagus kan. Sini juga hujan-hujan. Iya. Jadi itu sih nanti bisa Ibu hubungi Ibu. Mungkin Najin juga kenal mungkin ya Ika ini. Belum Bu. Belum kenal. Oh belum ya, karena mungkin sama-sama anak di Jogja, karena dia di Jogja juga. Iya.
Iya sih, kemarin jarang kumpul banget. Iya, nanti boleh. Oh gitu. Oke, nanti bisa Ibu kalau memang butuh informasinya nanti Ibu bisa share WA-nya Ika. Oke, siap, Bu. Nanti kami juga coba hubungi Ya. Instagramnya MDS juga Bu nanti. Oh iya. Ya. Oke. Ya, seperti yang menarik untuk narasumber berikutnya Bu. MDS. Ya Bu, terima kasih baik Ibu Tri sudah memberikan informasi dan berkenan hadir di Zoom meeting kali ini. Dan kami juga berterima kasih kepada adik-adik semuanya, kepada Dea Sukma, Marfuatun Rizka, Rida Taharyani, terus Nurhalisa. Terima kasih. Priyanti. Nurhalisa Priyanti, ya. Sepertinya kita mau foto-foto dulu ya. Foto-foto. Aduh. Hai Dea. Hai Rida. Hai guys. Screenshot-nya di mana ya?